Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Darmawan. Saya adalah peserta dari Fresh Graduate Academy, Product Owner yang diselenggarakan oleh DTS Kominfo dan juga Hacktive Aid. Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan memperkenalkan sebuah produk dari saya yang bernama pangan.id. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu tentang pangan.id, visi pangan.id, roadmap pangan.id, strategi go to market, target persona, dan terakhir nilai produk dan penempatannya di pasar dengan kompetitor. Dan tentang pangan.id. Jadi apa sih pangan.id itu? Pangan.id ini adalah sebuah startup dalam industri pangan sesuai namanya. Kemudian pangan lahir dari permasalahan petani yang mengalami kesulitan untuk menaikkan value dari hasil penjualannya. Dan pada sisi lain juga banyak eh, pihak dalam industri F&B itu memiliki kesulitan dalam mencari bahan pokok untuk menjalankan bisnisnya. Jadi pangan.id ini hadir sebagai win-win solution kepada kedua belah pihak ini gitu. Kemudian visi pangan.id sebagai startup dengan kampanye untuk meningkatkan value petani di daerah dan dengan tagline-nya yaitu Your Food Partners. Pangan.id ini memiliki visi yaitu menjadi pilihan utama untuk industri F&B dan hotel dalam pencarian supplier untuk bisnisnya. Kemudian ini adalah roadmap produk dari pangan.id. Untuk MVP-nya yaitu now ya, kami akan membuat user register, user login, change password, dan forgot password, kemudian ada commodity dan mitra, list, search, dan near user, kemudian ada mitra details information, kemudian ada make an agreement, membuat kerjasama ya, ini adalah fitur utama dari pangan.id, kemudian ada direct to WhatsApp for communication, kemudian ada history agreement. Kemudian untuk nextnya, kami akan membuat in-app communication sebagai pengganti direct to WhatsApp ya. Kenapa ini ditaruh di next? Karena untuk pertama memudahkan dari segi developer gitu. Dan kemudian kita juga punya payment system yang sebelumnya ini sebenarnya paymentnya ini dilakukan secara konfirmasi manual ya. Kemudian ada delivery tracking system untuk men-tracking ya, untuk men-tracking pengiriman yang akan dilakukan oleh mitra ini kepada user. Kemudian ada mitra register, mitra login, logistik partnership, pembatalan kerjasama, rating, dan comment section. Kemudian di letter, kami akan membuat sebuah pembuatan MOU di dalam aplikasi karena sebelumnya ini pada fitur pada tahap MVP ini pangan.id ini melakukan eh, proses MOU penandatanganan MOU itu dengan menggunakan eh, download MOU-nya dahulu, kemudian diisi, kemudian diupload kembali. Nah, itu untuk mendapatkan tanda tangan dari si user maupun si mitra. Nah, maka dari itu eh, sebagai rilisan-rilisan yang untuk memudahkan itu, maka pada letter ini Pangan.id ingin membuat digital signature fitur. Jadi untuk memudahkan membuat MOU di dalam aplikasi dan kemungkinan juga kalau nanti seiring berjalannya waktu dan tidak bisa memenuhi digital signature fitur ini sendiri, mungkin kita akan berkolaborasi dengan beberapa aplikasi yang fokusnya terhadap digital signature ini. Contohnya ada Privy.id atau dari Mekari itu ada sekalian sama fitur e-materai. Kemudian juga kami akan membuat web application yang
dapat diakses juga sehingga pangan.id ini dapat diakses dari smartphone maupun desktop gitu website. Contohnya itu bisa kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah strategi go to market. Yang pertama ada kolaborasi bareng petani ya, yaitu konteksnya partnership. Dalam partnership ini kami menawarkan petani untuk menjadi bagian dalam perilisan MVP dan mengisi mitra list untuk pangan.id ini gitu. Dan kemudian ada event sosialisasi penggunaan aplikasi kepada mitra juga sebagai langkah untuk memberitahu bagaimana sih cara kita menggunakan aplikasi ini gitu. Bagaimana sih caranya mitra menggunakan aplikasi ini? Karena mitra di sini adalah seorang petani yang mungkin umurnya sudah tidak muda lagi, kemudian juga tidak terlalu tech savvy. Jadi kita nggak bisa assume bahwa mereka semua langsung mengerti dengan eh, bagaimana cara bekerjanya dari aplikasi ini. Maka dari itu, event sosialisasi ini sangat penting dan juga untuk strategi go to market ini. Kemudian yang terakhir adalah launching event. Launching event ini targetnya itu kita mengundang pebisnis F&B-nya sebagai usernya gitu. Untuk mengenalkan apa itu pangan.id dan bagaimana cara penggunaannya dan hal-hal yang fitur-fitur yang sangat membantu mereka. Kemudian ini adalah target persona. Ada dua persona ya. Yang pertama itu ada user. User ini visualisasi usernya, ini demografi informationnya, nama Juden Sancho, umur 29 tahun, lokasinya Yogyakarta, dan pekerjaannya adalah pebisnis, yaitu pemilik bisnis F&B ya. Backgroundnya ini dia adalah pemuda 29 tahun, pemilik bisnis F&B yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan kualitas yang semakin baik. Kemudian goals-nya dia memiliki banyak pilihan supplier untuk bahan yang menunjang bisnisnya yang dapat diakses dengan mudah. Kemudian frustration atau pain point-nya saat ini pilihan supplier itu terbatas sehingga pilihan kualitas dan harganya pun terbatas. Sulit untuk menemukan supplier yang sesuai gitu karena dia hanya bertemu dengan beberapa supplier terdekatnya saja. Kemudian ini ada target persona kedua, mitra ini bisa membudidaya ikan, tambak udang, pemilik perkebunan sayur, petani petani-petani mungkin padi atau juga bisa nelayan gitu. Jadi inilah visualisasinya, ini adalah demografi informationnya, nama Budi Sudarsono, umurnya 56 tahun, lokasinya dia tinggal di Klaten, kemudian pekerjaannya adalah sebagai petani. Latar belakangnya adalah ia adalah seorang petani sayur yang telah menekuni usahanya selama 15 tahun. Memiliki 1 hektar lahan yang ditanami beragam jenis sayur dan buah. Dan goals-nya adalah dia ingin meningkatkan okupansi bisnis pertaniannya dengan mendapatkan customer-customer baru. Karena pain point dan frustration-nya itu ia sangat kesulitan dalam menjual hasil taninya. Penjualan hanya dilakukan melalui pasar tradisional saja gitu. Jadi dia butuh pasar yang lebih luas untuk menyalurkan hasil buminya tersebut. Dan ini nilai produk dari Pangan.id ya. Pangan.id ini memiliki pangsa pasar yang relatif besar. Kenapa sih bilang besar gitu? Karena Indonesia adalah negara agraris yang eh, banyak penduduknya bergelut di bidang pertanian ya. Kemudian juga Indonesia juga negara maritim yang ikan lautnya melimpah sehingga nelayannya pun juga banyak gitu di pesisir-pesisir pantai Indonesia dan dengan menggait para mitra yang memiliki potensi namun belum terekspos dengan baik gitu. Saya rasa mereka belum terekspos dengan baik atau belum bisa menaikkan value dari eh, hasil hasil bumi yang mereka
dapatkan dan raih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Pangan.id ini memiliki fitur yang menjamin keamanan dalam bekerja sama, yaitu fitur kita sebutnya fitur kerjasama ya, di mana user dan mitra terikat dalam sistem MOU yang sehat dan juga pastinya dimonitoring dan divalidasi dengan sistem seperti itu. Jadi udah pasti keamanannya dan MOU-nya ini valid. Kemudian yang terakhir adalah Pang.id ini secara aplikasi dan user experience-nya itu dipastikan nyaman untuk dan ramah untuk pengguna. Penggunanya kan kita tadi memiliki target persona yang rentan umurnya beda ya jauh ya. Jadi kita nggak bisa assume bahwa semuanya itu mengerti. Jadi user experience dari Pangan.id ini kami benar-benar maksimalkan untuk dapat digunakan oleh seluruh user dan target persona yang kita inginkan seperti itu. Kemudian eh, lalu bagaimana dengan kompetitor? Sebenarnya Pangan.id ini memiliki saya ngambil tiga kompetitor ya. Tani Hub dan Sayur Box dan Happy Fresh ini saya jadiin satu karena tipe dan jenis bisnisnya sama. Kemudian saya memiliki berdasarkan riset kecil-kecilan, kompetitor analisa yang saya lakukan itu mereka ini Sayurbox dan Happy Fresh punya kemiripan gitu. Jadi saya memutuskan untuk menjadikan satu gitu. Kemudian berbeda dari Sayurbox dan Happy Fresh, Tani Hub ini memiliki yang sangat dekat dengan Pangan.id ya. Mulai dari jenis bisnisnya, skala industrinya, kemudian partnernya juga. Namun metode pemesanannya Tani Hub itu by phone. Jadi ketika ada customer yang ingin membutuhkan Tanihub. Jadi ya customer diharuskan untuk menelpon pihak admin dari Tanihub dahulu gitu. Jadi nanti langsung pilih apa yang akan dikirimkan gitu. Baru nanti Tanihubnya mengirim gitu. Sedangkan Mangan.id ini kita menggunakan mobile apps ya. Jadi akan lebih praktis daripada menggunakan by phone seperti itu. Jadi karena dalam segi jenis bisnis dan skala industri serta partner kita udah kami udah keduluan dari Tanihub. Jadi Pangan.id ini hadir sebagai challenger. Jadi siap men-challenge dari Tanihub ini gitu. Seperti itu. Jadi that's it. Thank you atas kesempatannya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Let's go with Pangan.id.